Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini akan saya sampaikan ringkasan materi struktur keruangan kota. Di dalamnya berisi pengertian, karakteristik, dan klasifikasi kota. Kita mulai dari pengertian kota. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ini gambaran suatu kota. Ciri masyarakat kota, 1. Materialistis dan individualistis. 2. Bersifat patembayan atau Gesellschaft. Artinya hubungan sosial masyarakat itu hanya terjadi karena dasar kepentingan. 3. Penduduknya beragam, baik etnik, agama, dan lainnya. 4. Norma agama dan adat tradisi longgar. 5. Pandangan hidup lebih rasional. Dan 6. Tingkat pendidikan dan mobilitas penduduk tinggi. Ciri fisik kota, biasanya di dalam kota terdapat gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, baik swasta maupun pemerintah. Yang kedua, terdapat sarana umum seperti supermarket atau mall, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, dan lain-lain. 3. Terdapat alun-alun, ya seperti ini, taman kota dan open space yang lain. Dan yang kelima, adanya segregasi keruangan. Apakah itu? Seperti kelompok perkantoran, kelompok industri, kawasan industri, perumahan, dan lainnya. Klasifikasi kota, yang pertama menurut jumlah penduduknya itu dibagi 5. Kota kecil 20-50 ribu jiwa, kota sedang 50 ribu hingga 100 ribu, ini levelnya kecamatan yang besar, kabupaten yang kecil. 3. Kota besar 100 sampai 1 juta, 100 ribu sampai 1 juta. Ini levelnya kabupaten yang besar ya, sampai dengan kota, bahkan ibu kota provinsi. Metropolitan berpenduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Di Indonesia ada kurang lebih 10 ibu kota provinsi yang sangat besar, dan 5 megapolitan penduduknya lebih dari 5 juta. Dan metropolitan, megapolitan nanti kita tayangkan pada materi berikutnya. Ini adalah gambaran kawasan kota atau megapolitan Jakarta yang menyatukan Jakarta dengan kota-kota kecil di sekitarnya. Menurut sejarah berdirinya, ada 4 kota sebelum Masehi, contohnya Roma, Athena, Babilonia. Kota abad pertengahan berdiri sekitar abad 5 sampai 10, Genoa dan Venesia, sekarang di Italia. 3 kota lama di Timur Tengah dan Timur Jauh, Baghdad, Damaskus itu Timur Tengah, Sriwijaya, Malaka itu di Asia Tenggara atau Timur Jauh. 4 kota dunia modern, London, Paris, Berlin, New York. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah menurut fungsinya, ada 5 kota pusat perdagangan, contohnya Jakarta dan Singapura. Kota pusat pemerintahan, Jakarta, Semarang, Jakarta ibu kota Indonesia, Semarang ibu kota Jawa Tengah, kemudian juga ibu kota kabupaten dan lain-lain. 3 kota pusat kebudayaan, Jogja, Solo, Mekah, Vatikan, Yerusalem. Kota pusat produksi seperti Suroako sebagai penghasil nikel, Umbilen dan Sawah Lunto, juga Bukit Asam penghasil batu bara, Arun dan Bontang di Aceh dan Kalimantan Timur penghasil gas. Kota pusat rekreasi dan kesehatan, Puncak di daerah Bogor, Kuta Bali, Bandungan, Semarang, dan Batu di Malang. Kemudian yang ke-D adalah menurut tingkat perkembangannya. Ada 3 ahli menurut Lewis Mumford, ada tahap eupolis, desa besar yang berkembang menjadi kota kecil. 2 adalah tahap polis, kota yang sebagian penduduknya masih terlibat pada sektor agraris. Dan yang ketiga adalah tahap metropolis,
wilayah kota yang penduduknya bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Yang keempat adalah kota atau tahap megalopolis atau megapolis, suatu wilayah perkotaan karena bersatunya beberapa kota. 5 adalah tahap trianopolis, kota yang jenuh, kekacauan pelayanan umum, kemacetan lalu lintas, dan tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti kawasan Brooklyn di daerah kota New York. Tahap nekropolis adalah kota mati yang mulai ditinggalkan penduduknya. Sementara menurut Griffith Taylor, dibagi 4, stadium infantil, tahap awal pertumbuhan kota, di mana tempat komersial menyatu dengan tempat tinggal. Stadium juvenil, mulai terpisahnya wilayah komersial dengan tempat tinggal. 3, stadium matur, muncul kawasan baru, industri, perdagangan, dan perumahan. Dan yang keempat, stadium senil, aktivitas kota berkurang dan akhirnya mati. Yang terakhir, perkembangan kota menurut J.M. Houston dibagi 3, nuclear phase atau stadium pembentukan inti kota. Kenampakan kota masih melingkar ya, kecil sekitar CBD. 2, formative phase, stadium formatif. Kenampakan kota mulai melebar mengikuti jalur transportasi. Ini ya, mulai melebar. Dan yang ketiga, modern phase, stadium modern, bergabungnya kota besar dengan kota-kota kecil di sekitarnya. Nah, demikianlah materi ringkasan keruangan kota. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.